Dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allahu la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahil malikil fatah, wassalatu wassalamu ala babil futuh, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahi la nabiya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyati wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyati wa ma'danil asrari rabbaniyati wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyati wal bahjati saniyati wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'ats man afnait wa sallim tasliman katsiran ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wasma'u wa ati'u qawlahu jalla wa azza min qa'id. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Wa qala fil hadisil ukhra, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, asatid wal asatidah, tokoh masyarakat, para pemuka dan pemimpin agama yang saya hormati, wabil khusus syekhi wa syekhina, guru kita semua, al-alimil allamah ad-da'i ilallah wa rasulih, Kiai Al-Haji Habib Fahmi Al-Idrus yang dari Ciawi Bogor, yang saya hormati dan mohon doanya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambah kemuliaannya fi dunia wal akhirah, amin. Al-alim al-alamah akhinal mukarram Bapak Kiai Haji Tawil yang saya hormati dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah kemuliaannya, amin. Hadratil mukarram al-alim al-alamah Bapak Kiai Haji, siapa tadi yang? Bapak Kiai Haji Soleh yang telah memberikan ceramah-ceramahnya yang saya hormati, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah kemuliaannya, amin. Para penitia, penyelenggara beserta tim kerabat kerja yang didukung oleh segenap lapisan masyarakat,
Begitu pula kepada aparatur pemerintah baik sipil maupun militer yang hadir di majlis haflah mubarakah ini yang saya hormati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehubungan waktu sudah jam 11, sedangkan mubalik masih ada 2 dengan saya, maka saya mempersingkat acara ini langsung ke masalah acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya husnudzon yakin ribuan jamaah yang hadir di sini di arena Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah Pasar Bugel Pasar Kemis ini, ibu-ibu dan bapak datangnya ke tempat ini jelas merupakan salah satu bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul nggak, Bu? Ibu cinta kepada Nabi, bapak cinta kepada Nabi, cinta. Alhamdulillah. Saya mau tanya ke ibu, ibu apakah masih cinta kepada Nabi? Apa lebih cinta kepada Nabi atau cinta kepada suami? Atau sama? Ibu cinta kepada Nabi atau cinta kepada suami dengan Nabi? Sama? Jawab. Sama. Astagfirullahaladzim. Kalau ibu masih mengatakan cinta kepada Nabi sama dengan cinta kepada suami, jelas imannya belum sempurna. Semoga pulang dari pengajian ini imannya menjadi sempurna. Amin. Apa argumentasinya orang yang cinta kepada Nabi disamakan dengan cinta kepada suami? Belum sempurna imannya. Sebab jelas hadisnya sahih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Di dalam hadis Bukhari juga, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tafsir hadis tersebut di dalam Fathul Bari, la yu'minu ahadukum ay la yu'minu imanan kamila. Tersempurna iman dia. Sebab bacana cekit toil campur bahasa nade di mah bahasa Jakarta nak kudu aya sebab orang loba orang Perum, betul. Bahasa Sundana orang Pasar Kemis asli, betul. Boleh bahasa dicampur, boleh. Tapi tolong masalah hadir bujur bikang jeung bujur lalaki ulah ngahiji. Lamun di pangajian bujur lalaki jeung bujur bikang ngahiji, lalakina lalai bikangna jablay. Nauzubillahi min can sampurna iman hiji manusia bila mana Allah jeung Rasul tidak ia lebih cintai daripada yang lainnya. Kita harus lebih cinta kepada Rasul dan kita harus lebih cinta kepada Allah daripada suami ataupun pejabat. Kalau cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, itu harus segalanya, bahkan sampai majdub, sampai panas, sampai mati. Cinta kepada Allah dan Rasul telah diberi gambaran di dalam kitab Imam Al-Busari, kitab Burdah. Amin tadzakurin jironim bidhi salami mazal tadam anjaromi muklatim bidami. Seorang waliullah Al-Imam Al-Busari cintanya kepada Nabi sampai meneteskan darah air mata. Bukan air mata biasa tapi darah, saking cintanya ingin ketemu Nabi. Subhanallah. Tapi kalau cinta kepada selain Nabi, cinta kita kepada suami, cinta kita kepada kekasih, cinta kita kepada pejabat, Imam Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah mengatakan di dalam kitab Faidul Qadir Sarah Al-Jami'us Shaghir yang dimarfukan hadis kepada Nabi, ahbib habibaka hauna ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka hauna ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Cintailah kekasihmu dengan sederhana. Cinta kita kepada kekasih, baik itu kekasih birahi ataupun kekasih karena kolusi ataupun kekasih karena memang dia sekelompok dengan kita, seorganisasi, separtai dengan kita, harus sederhana. Kenapa? Asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Siapa tahu besok atau lusa dia yang sekarang kita cintai besok akan menjadi musuh kita. Betul. Kebanyakan di para elit politik, karena moto politik adalah tidak ada kawan dan lawan yang abadi melainkan kepentingan yang abadi. Betul. Sekarang musuh, besok bisa jadi teman. Sekarang teman, besok menjadi musuh. Karena bukan masalah iman yang mereka kedepankan, tapi
tapi masalah kepentingan yang mereka kedepankan. Betul. Oleh karena itu, dan sebaliknya wa ahbib wa abghid baghidaka haunama asa ayyakuna habibaka yaumama. Bencilah kamu kepada musuhmu dengan sederhana. Kenapa? Karena siapa tahu besok atau lusa dia menjadi musuh kita sekarang, besok atau lusa dia akan menjadi kekasih kita. Betul. Ini ibu dan bapak hadirnya di sini jelas merupakan salah satu bukti cinta kepada Nabi. Alhamdulillah. Tapi ini salah satu. Apakah cinta kepada Nabi hanya bisa diukur dengan ini? Tidak. Ini hanya di sarana. Bagaimana kita untuk mengimplementasikan, merealisasikan cinta kepada Nabi. Kalau sekadar kumpul-kumpul begini, kita sudah dikatakan diponis bahwa kita cinta kepada Nabi, itu salah. Dan orang yang mengatakan kumpul-kumpul maulid Nabi itu bid'ah, begitu pula itu orang yang dolalah, orang yang sasar. Maulid Nabi bid'ah, tahlil Nabi. Maulid Nabi, kelahiran Nabi diagungkan, disyukuri, dirayakan, dikatakan bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal dia yang mengatakannya suka ulang tahun tiap tahun. Ulang tahun yang ke-30. Pakai kue tartar. Pakai lilin, tiup lilinnya, cek babaturan. Tiup lilinnya sekarang juga ditiup. Geus ditiup. Cium pipinya, sedekah mama, hadiah mama ulang tahun ke-30 dicium ku pamajikanan. Di hari penjalma loba hukumna izalatul maru'ah, tesah dijadikan saksi, tesah dijadikan wali. Lalaki anu dicium ku pamajikanan walaupun udah ulang tahun salaki, walaupun ulang tahun suami, di depan umum dicium, itu jelas hukumna cek alif fikih izalatul maru'ah, tesah dijadikan saksi, tesah dijadikan wali. Mana dalilnya? Dina Fathul Mu'in jelas wa syurita fi syahidin taklifun wa hurriyatun wa adalatun fala tuqbalu min sabiyyin wala majunin wala miman la maru'atalah. Kumaha cenah lamun diciumna ku kabogoh sanes izalatul maru'ah deui tapi hukumna fasik. Tapi lamun ku pamajikan diciumna keur di jelema loba hadiah ulang tahun segala macam hukum izalatul maru'ah. Tapi lamun ku lain pamajikan kayak ini ku kabogoh diberi hadiah ciuman hukum fasik. Na'udzubillahi min dzalik. Cinta kita kepada Nabi, bagaimana kita mengikuti ajaran Nabi. Kalau sekadar mengatakan cinta, jangan pun kita. Orang Yahudi dan Nasrani saja bisa di depan Nabi, orang munafik bisa mengatakan cinta kepada Nabi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Cek ibu-ibu jeung bapak, alhamdulillah Kiai salaki kuring mah maulidan di Gelam Jaya hadir. Maulidan di Cilongok hadir. Maulidan di Bukun hadir. Maulidan di Tegal Kunir, di Mauk, di Keronjo sampai Kajanggot hadir. Ayo salat subuh tara. Eta mah lain cinta Nabi, nu kitu mah cinta berkat. Hadir Nabi. Cinta kita kepada Nabi ukurannya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ya asrafal khalqi in kuntum tuhibbunallah ay in kuntum taqsiduna ta'atah fattabi'uni ay fattabi'u dini wa syariati. Berarti dengan ayat ini ukuran cinta kepada Nabi sejauh mana kita mengikuti ajaran-ajaran Nabi. Mana ajaran Nabi? Al-Quran, kitab yang paling suci. Al-Quranul Karim, kitab yang mulia, bukan kitab yang porno. Sekaligus ada elit politik yang mengatakan kitab yang paling porno sedunia adalah kitab Al-Quran. Kiai geblek alias edan kurang setan. Naudzubillahi min. Eta mah ngomong gitu ge politik, orang itu mah waliullah. Wali mah geus butuh karena jadi jabatan. Waliullah geus butuh karena jabatan, tidak mengejar jabatan. Ya jelema kiwari loba nafsu eta mah bagaikan Nabi Khidir cenah. Naudzubillahi min. Ulah loba tual tawi lain nabi ieu. Cinta kepada Nabi sejauh mana kita dan sedalam mana kita mengikuti ajaran Nabi.
Mana ajaran Nabi? Al-Quran, hadis Nabi banyak. Salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan di dalam kitab Sahihul Bukhari wa bi sanadil muttasilil Imamil Hafidh Abi Abdillah Al-Bukhari radhiyallahu anhu qala hadatsana Musaddad bin Musarhad qala hadatsana Yahya bin Sa'id Al-Qattan an Syu'bah bin Hajjaj an Qatadah bin Diamah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala la uhaddisanakum haditsa la yuhaddisukum ahadun ba'di sami'tu Rasulullah al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya jalma korek mereka capnya alias mereka hese disebut ngaran Nabi teu maca sallallahu alaihi wasallam ngan karak sallallahu alaihi wasallam salawatul matra salat pegat kurang barokah tapi kudu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala sami'tu Rasulullah yaqulu min asrati saati ayyakilal ilm. Imam Musaddad dari Imam Yahya bin Sa'id, Imam Bukhari dari Imam Musaddad bin Musarhad, Imam Musaddad dari Imam Yahya bin Sa'id, Imam Yahya bin Sa'id dari Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Syu'bah dari Imam Qatadah bin Di'amah, Imam Qatadah dari Imam Anas bin Malik, khodam ajudan setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mendengar, sami'tu Rasulullah min asrati sa'ah. Saya pernah mendengar Rasul mengatakan min asratis saati ay min alamatil qiyamah ayyakilal ilmu. Ciri akhir zaman, ciri kiamat ayyakilal ilmu, banyak para alim ulama yang meninggal dunia. Ciri kiamat. Apa itu kiamat? Tuh. Ulah hayangnya hokana kiamat, Bu. Ulah hayangnya hokana kiamat, Bapak. Tapi yakin kiamat akan terjadi. Idza sulsilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Bumi hancur, lautan tumplek ke daratan, langit runtuh. Kullu man 'alaiha fan, seluruh makhluk Allah anu aya di muka bumi hancur. Itu kiamat. Ulah-ulah kiamat kiwari bagi jelema kakarak diberek kieu amat. Kiwarinya kakarak kieu amat geus haliwun. Kumaha haliwunna? Di era reformasi tahun 99 dan tahun 2004, para elit politik baik eksekutif, legislatif, yudikatif, apalagi setelah pilkada, pilkades, pilgub, mereka datang ke masyarakat, mereka berbicara di depan publik, berbicara di depan media massa, berbicara di televisi. Kalau saya yang menang, maka prioritas utama saya adalah membela kepentingan rakyat kecil. Betul? Kalau saya, partai saya yang menang, maka akan membela wong cilik. Betul? Kalau saya jadi bupati, saya jadi gubernur, pokoknya jalan ke pasar kami sampaikan ke Google aspal hotmik. Benar? Janji naon bae anu kira-kira mantak senangin rakyat, janji di depan masyarakat. Tapi begitu mereka sudah jadi bupati, begitu sudah jadi gubernur, begitu sudah jadi DPR, lupa terhadap janji yang telah mereka ikrarkan di depan masyarakat. Kieu amal lain jalan aspal ngabagusan kalah kadir tai kebok malulu. Iya kia cempe geus jadi mah. Begitu geus kitu teh jadi deui. Begitu tareh pemilihan rame deui. Dongkei politik teu ngaji tapi geus begitu tareh pemilihan muncul di koran, muncul di televisi karena punya kepentingan, bukan kepentingan lillah wa rasul, tapi kepentingan politik pribadi, kelompok dan keluarga. Betul? Ieu kia amal. Diberi kiamat kali komok geus diberi kiamat. Hiji cirina kiamat teh ayyakilal ilmu, banyak para alim ulama yang meninggal dunia. Banyaknya ulama yang meninggal dunia, banyaknya mubalik yang meninggal dunia, banyaknya ustadz dan kiai yang meninggal dunia merupakan salah satu tanda kiamat akan segera terjadi. Namun kadang-kadang di dalam hati kita, kenapa meninggalnya ulama menjadi tanda kiamat? Tapi kok dulu nggak ada kiai di kampung saya, sekarang ada. Dulu nggak, jarang mubalik, sekarang ada. Ingat,
Nabi telah menyatakan yang tercantum di dalam kitab Ihya Babul Ilmi juz awal, sayati zamanun ala ummati qalilun fihi fuqahahuhum wa katsirul khutaba'uhum wa fi riwayatin qalilul fuqaha wa katsirul khutaba. Di satu akhir zaman tandanya sedikit orang yang faqih, sedikit orang yang paham agama, tapi banyak orang-orang penceramah, dari mulai pil dacil sampai pil besar. Betul? Tapi tidak qalilul fuqaha, fikihnya tidak. Ini salah satu. Dan ulama mana yang meninggalnya menjadi tanda akhir zaman. Semoga sebelum saya lebih lanjut menjelaskan ini, saya dan para alim ulama yang di sini ya Allah semoga menjadi ulama ul akhirat. Amin. Amin. Ulama yang meninggal dunia menjadi tanda sebagai akhir zaman, yaitu ulama-ulama ul akhirat. Apakah ada ulama selain akhirat? Ada. Bahkan Nabi setelah memberikan kriteria, telah memberikan sifat ulama-ulama di akhir zaman. Riwayat Imam Zaid bin Arqam, riwayat Imam Abdullah bin Umar bin Khattab, wa an bid'ata asyara min sahabat, dan lebih 10 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Idza ra'aital 'alima yukhalitu sultana mukhalatatan katsiratan fa'lam annahu lasun, fa'lam annahu lusun, fa'lam annahu lisun. Dimanapun kapanpun kau menemukan seorang alim, seorang ulama yang menjadi panutan kelihatannya, tapi hidupnya hanya menjilat pemerintah, maksudnya mengkol-mengkol ke hukum. Al-Quran mulia disebut porno, encimpor simbabi haram disebutkan halal, poligami yang halal, demo anti poligami. Silahkan bu, ibu sakit di poligami, ibu sakit dicandung, silahkan, hak ibu, betul. Saya pun memahami dan memaklumi, tapi tolong, kalau ibu tidak setuju dengan hukum poligami, bahkan nyaris Presiden SBY pun hampir merevisi undang-undang supaya tidak ada poligami. Manusia anu ngahukuman karena tidak boleh ada haram poligami dan tidak boleh lakukan poligami, jelas itu manusia murtad. Kenapa? Sudah bertentangan dengan mujma' alaih, dengan nas, fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Demo sampai dituntun kuroda, ceritanya membela hak asasi manusia, emansipasi wanita, derajatnya harus sama laki-laki, bahkan boleh perempuan, silahkan dalam masalah ilmu, dan ada aturan-aturannya. Tapi kalau dalam masalah bukan ilmu, agama memberikan batasan-batasan. Yang enak emansipasi, tidak enak emansipasi, yang enak eman Google, yang enak eman Google. Kalau kumisnya gede, naudzubillah, semanaudzubillah. Dimanapun kapanpun kau menemukan seorang ulama yang penjilat, bupati ngomong biarin pak, saya dukung. Gubernur ngomong biarin pak, presiden ngomong biarin pak. Lu haram jadi biarin, lu halal makomo. Seru gitu loba banyak. Iya ulama-ulama anu maut nak tengah jadi ciri karena kiamat. Bahkan cek Rasul, fa'lam annahu lasun. Dina Faidul Qadir lasun teh benang dibaca di wajah, lasun, lisun, lusun. Di wajah lam. Aisyariku. Seperti Syekh Santri Nafatul Mu'in. Wasiktu, benang dibaca di wajah, wasiktu, wasaktu, wasuktu, maknane bocah karuron. Bahasa Arab lapan beda, makna beda. Ayat lapan beda, mana akur. Ayat lapan akur, mana beda. Mana contoh? Gula bahasa Arab, bahasa Sunda bagi orang. Ayat barat, ayat birit, ayat burut. Bener tak pak? Barat kakulon, birit nu lalaki jeung nu awe, burut nu lalaki ukul. Bener? Bahasa Arab deh. La yakhtub ahadukum ala khitbati akhi hatta ya'zana aw yatruka. Haram kamu melamar wanita yang telah dilamar oleh orang lain. Khitbah ngalamar. Khitbah kasrah kok ngalamar. Tapi lamun khutbah berarti ceramah. Khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, lamun khutbah bujur ngarepot ranjang narobah. Lain deui. Lasun aya di bahasa lasun aya. Anu sok mudag-mudag hayam naon ngaranna? Lasun. Careuh. Lasun cek urang Jakarta, musang.
cekurang Serang Tenggarangan, cekurang Sunda kan itu Cicurug Sukabumi Ganggarangan. Jadi Care Lasun Tenggarangan Ganggarangan Musang sarua bae. Maksudna anu maling hukum. Kenapa ulama yang begitu mulia, kalaupun mati ulama itu salah satu menjadi tanda akhir zaman? Karena jangan pun orang yang menjadi ulama, orang yang berkecimpung bersatu mahabbah ka para alim ulama anu semacam ulama ul akhirat, mendapatkan nilai yang sangat tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalul jalisi shalihi wal jalisi su kama sali sahibil miski wa kiril haddad. Riung mung pulung babarengan jeung para alim ulama anu soleh, ulama anu istiqomah, bagaikan kita bermain ke taman bunga, walaupun tidak memetik pasti mencium harumnya. Betul. Kalau kita datang ke pengajian, walaupun tidak bisa ngaji seperti Kiai Ahmad Tawil, walaupun tidak bisa mengaji seperti Kiai Al-Haji Habib Fahmi, tidak bisa ngaji seperti mubalik yang lain, tapi dengan langkah demi langkah batu yang kita injak, koral dan batu yang kita sepak, itu menjadikan saksi di yaumal qiyamah. Bahkan maninta qala liya ta'allama ilma ghufira lahu qabla ayah tuh jalma orang katrek tolak ilmu geus memeh ngajung nama juga geus dihampura dosana ku Allah subhanahu alhamdulillah. Sabalikna cek kang lagi wa masalul jalisi su kama sali sahibi kiril haddad. Manusia diriungkan jeung jalma fasik, nutara salat di baturan, nutara salat dicintai, pemimpin partai sanajan nyata PKI komunis di baturan baik, yang penting kira-kira jadi DPR, benar. Dibarengan tah jalma-jalma fasik untuk ibadah ke Allah, dibarengan lain katarik ke orang, tapi kama sali sahibi kiril haddad, berbeda asup orang ke tukang gua salih, laksana bermain ke tukang pandai, walaupun tak kena api pasti kita akan kena debunya. Betul. Di mana karena ulama sudah semakin banyak yang meninggal dunia, sementara generasi muda banyak yang pesantrennya tidak ada. Di sini banyak santri, banyak pengangguran. Di sini banyak santri, banyak pengangguran. Di sini banyak santri, banyak anak sekolah. Banyak anak sekolah. Tidak ada cerita pesantren penuh. Tapi kalau pabrik Egle, pabrik Nikomas tidak menerima karyawan dan karyawati baru, yang ada juga mau di PHK. Betul. Begitu pula calon PNS kebanyakan. Tidak ada cerita dan tidak ada sejarah yang mencatat pondok pesantren Kiai Tawil penuh santrinya tidak menerima santri baru. Allah. Ia merupakan sebagai tanda bukti manusia yang memperdalam ilmu agama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah semakin jarang. Maka timbul hadis selanjutnya, wayat harol jahlu, banyak merajalela kebodohan di mana-mana. Umat di akhir zaman bukan semakin pintar tapi semakin bodoh. Yang benar guys, dulu nggak ada S1, dulu nggak ada handphone, sekarang ada. Dulu nggak ada internet, sekarang ada. Maksud hadis Nabi wayat harol jahlu, Imam Yahya Al-Manawi menjelaskan, menukil dari kaul Imam Al-Ghazali di dalam kitab Faidul Qadir, wal muradu bil jahili huna al jahilu bi ulumil akhirah wa in kana aliman bi ulumid dunya. Yang dimaksud oleh Nabi umat di akhir zaman banyak yang bodoh, yaitu bodoh tentang ilmu akhirat. Tidak tahu bagaimana cara wudhu yang benar, tidak tahu bagaimana cara ruku, sujud dan sholat yang benar, tidak tahu bagaimana cara tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Wa in kana aliman bi ulumi dunia, walaupun pintar dalam ilmu dunia, di SMP beak, SME, SMA beak, sampai ke S1, SAG, sarjana alam gaib. S1 beak, S2, S3, S3, S0, S2 beak kabeh titel jeung embel-embel kusurakan. Tapi pintarnya hanya dalam ilmu umum, tidak tahu bagaimana cara ibadah dan tauhid yang benar. Itu termasuk tanda-tanda orang yang bodoh. Nauzubillahi min dzalik. Kadang-kadang aya jalma nu anti maulidan teh lain kaluar ti pasantren. Nu kaluaran ti pasantren teh anu anti maulid Nabi. Lolobana ti sakola, ti universitas geus kabogaan gelar MA, SAG, sarjana agama. Sarjana agama ada yang anti maulid di daerah pribadi. Di daerah proses SAG. Maulid Nabi bid'ah. Nauzubillah min dzalik.
lamun ayah sarjana anti kana maulid nabi ngaharamkeun ngabid'ahkeun kana maulid nabi, jelas sarjana dimustaq tina lapan sirjinun. Sarjana wajan sarhana tapi diasupkeun kana sirjinun. Naon sirjinun? Tai kuda. Berarti sarjana anti maulid nabi, sarjana tai. Na'udzubillahi min dzalik. Di mana kalau umat sudah banyak yang bodoh tentang ilmu agama, maka otomatis wa yusrabal khamru wa yadharu zina, merajalela mabokan dan perjudian. Begitu pula wa yadharu zina, jablay di mana-mana. Terang jablay. Baheula pribados terwaktu sekolah SD tahun lulusan 8384, lahir 9 Maret 1971, asup SD tahun 77, keluar SD tahun 83, daya bahasa jablay baheula mah aya ge Salome. Aya di bahasa Salome baheula aya. Salome pindah ganti sengseong, sengseong pindah beh dia rada keren dongdot. Aya bahasa dongdot ka dia. Yang kedong dia asupan cocodot. Ayeuna geus pindah deui bahasa kana jablay. Naon jablay? Jamu batu beak kulalay. Awe boga jamu batu dua beak kulalaki nu belang. Abi kangna jablay lalakina lal. Ieu perjinahan dari mulai kota sampai ke desa. Mabokan, perjudian, segala macam maksiat komplit di Indonesia. Apa maksiat yang tidak ada di Indonesia? Komplit. Sehingga musibah, apalagi kalau dihitung dari tahun 2004 sampai sekarang, musibah di Indonesia luar biasa. Dari mulai Sabang sampai Merauke, dari Anyar sampai Penarukan, dari mulai gempa tsunami di Aceh, disusul gempa di Nias, disusul dengan gempa di Nabiret, disusul dengan gempa di Yogyakarta, ratusan ribu korban jiwa dikumpul di Lengkuk, tsunami di Pangandaran, terus kapal laut di Kelem, kapal Adam R di Kelem, betul? Sampai ke deui naon kapal pambahna Garuda mebes kabakar, musibah. Geus kitu pare teu kaala kakeringan, beas mahal, masyarakat loba nu ngadar sekul aking, betul? Lapangan kerja semakin sempit, masyarakat semakin loba, sedengkeun barang bahar semakin mahal gara-gara BBM naik. Sababna BBM naik. Pada waktu tahun 2005 BBM naik, pemerintah berjanji di demo ku masyarakat, di demo ku mahasiswa. Salah satu pejabat pemerintah Indonesia mengatakan, kita harus bisa memahami dan harus memaklumi bahan bakar minyak naik karena ini adalah bahan bakar minyak mentah dunia sudah naik sampai $70 per barel, sehingga masyarakat sedikit memaklumi. Dan beliau berjanji, kalau bahan bakar minyak ini sampai turun lagi, kami berjanji BBM akan diturunkan lagi. Betul? Janji. Begitu bulan Januari Februari, langsung BBM nyata bahan bakar minyak mentah dunia sampai menembus $50 per barel, bahkan sampai tembus $49 per barel. Apakah BBM turun? Tidak. Betul. Jelma geus naik hayang turun hese. Jelma geus naik bahan bakar anu geus naik hayang turun hese. Nah iya. Akhirnya musibah di mana-mana. Timbul ajakan, bagus ajakan tobat nasional. Kayak ajakan tobat kalau sekadar tobat nasional, istighfaruna yahtaju ilal istighfar, tobat kita butuh untuk diistighfaran kembali. Tobat kalau TNN, tobat nasuha nasional. Bener. Ali tobat nasional hukum mah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ceri datang ke kantor korupsi deui, raskin lain pikeun jalma miskin dihantam ku para pejabat deui. Iya lain tobat nasuh. Jadi mencintai kita kepada Nabi berarti sejauh mana kita mengikuti ajaran Nabi. Yang Nabi haramkan harus kita haramkan, yang Nabi halalkan harus kita halalkan. Jangan sampai yang haram pun menjadi halal. Apa keuntungannya kita cinta kepada Nabi? Di dalam Fathul Bari juz ke-10, riwayat Imam Anas bin Malik, ada seorang rajul. Hadis ini ja'a rajulun ila Rasulillah, datang satu laki-laki. Hadis mubham, namun ditafsirkan di dalam Fathul Bari war rajulu huna Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Datang satu laki-laki yang bernama sahabat Imam Abu Musa al-Asy'ari. Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang mencintai terhadap kaum yang
mencintai para nabi walam yalhaq bihim, namun amal dan perbuatannya tidak sama dengan para nabi. Cintanya kepada nabi boleh hebat, namun perbuatan amalnya tidak seperti para nabi. Bagaimana kelak di akhirat? Jawab Nabi, innaka ma'aman ahbabta falam yazal nafrahu yawma ini. Kata Nabi, sesungguhnya kau akan bersama orang yang kau cintai. Kau cinta dengan Nabi akan bersama Nabi. Kau cinta dengan wali akan bersama wali. Kau cinta dengan si Josbus bakal gublus ke neraka. Na'udzubillahi min. Sehingga para sahabat mengatakan, falam nazal nafru, kami tidak henti-hentinya selalu bahagia. Setelah mendengar hadis ini kami bahagia. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Orang-orang yang cinta kepada Nabi akan bersama Nabi. Begitu pula dalam hadis yang mutawatir di kalangan para santri yang ditaktubkan dalam kitab Madarijus Su'ud, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, maka akulah yang akan memberikan syafaat di hari kiamat. Alhamdulillah. Mengagungkan kelahiran Nabi, maka taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.